Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Senin 25 Januari 2021. Pesta Pertobatan Santo Paulus. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu bapak, saudari, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, pesta pertobatan Santo Paulus. Nah, ini dalam bacaan pertama ini dikisahkan, sungguh kisah Santo Paulus. Dia ini bukan hanya pribadi yang sungguh unik, mungkin bisa kita mengatakan antik luar biasa. Karena apa? Karena di sana dikatakan, ketika Ananias meragukan, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Nah, namun dipilih oleh Tuhan. Wantik toh ini, waneh toh ini. Nah, ini luar biasa. Paulus yang menganiaya orang-orang kudus Tuhan di Yerusalem, lah kok dipanggil. Ini luar biasa kehendak Tuhan. Namun Tuhan juga berkata bahwa pergilah, sebab orang ini akan menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, inilah sungguh kuasa Tuhan, di mana Tuhan di dalam memilih dan memanggil rasul besarnya ini luar biasa. Pribadi yang kemarin bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, dipilih, dipanggil, dipakai oleh Tuhan. Nah, sungguh ini menjadi renungan untuk kita, supaya kita jangan sampai merendahkan orang. Siapa saja orang, setiap orang itu penting dan berharga di hadapan Tuhan. Semoga kita juga belajar. Paulus yang di mata banyak orang menjadi penganiaya, pengikut Tuhan, dipanggil menjadi rasul besar. Semoga ini menjadi keyakinan kita. Ketika Tuhan berkehendak, Tuhan sungguh menggunakannya. Semoga kita mampu menyatukan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun menjadi alat-alatnya. Dan Tuhan juga mengingatkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, ini yang kadangkala kita tidak mau. Ketika kita menjadi pilihan Tuhan, menjadi utusan Tuhan, Tuhan mengingatkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Semoga kalau kita sungguh-sungguh sudah berkata ya,
seperti Paulus, kita tidak mutungan, tidak mudah ngelokro loyo hanya gara-gara mendapatkan suara, mendapatkan kritikan, mendapatkan ejekan. Akan banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Semoga ini menjadi keyakinan kita di pesta pertobatan Santo Paulus, Rasul besar Tuhan. Semoga kita belajar dan dikuatkan iman kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.